wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita bisa kembali hadir untuk kita belajar Al-Qur'an. Karena belajar Al-Qur'an adalah sebaik-baik majlis. Rasulullah SAW menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masuk kepada surat Al-A'raf ayat yang ke-32. Silakan dibuka. Sudah ketemu ya? Kita baca sama-sama agar kita termasuk orang yang disebutkan oleh hadis. Apa kata hadis Rasul? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah illa yatlunal kitab. Mereka berkumpul yatlunal kitab. Mereka membaca Alkitab Al-Quran. Wa yatadarasunahu, dan mereka juga mempelajari Al-Quran. Illa haffathumul malaikah, kecuali para malaikat mengelilingi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala pun cucurkan kepada mereka rahmatnya. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan mereka pun diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu man 'indah, dan Allah sebut-sebut di hadapan para malaikat dengan bangganya hamba-hambanya yang belajar Al-Qur'an, hambanya yang membaca Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an di rumahnya, yaitu di masjid. Kita baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa الطيبات من الرزق. Ya. Minar rizqi boleh, atau minar rizq. Jadi ada qafnya ke belakang, rizq. Saya ulangi lagi. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq.
Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Ya, bacaan yang perlu diingatkan nufassilu, sod agak monyong, nufassilu. Yang kedua liqaumin, karena huruf qaf juga agak monyong mulut kita ya, liqaumi. Saya ulangi lagi, kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Ya, satu lagi karena ada kaitannya. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Tadi ada tanda wakaf situ? Enggak ada ya. Berarti kita ulang. Wa ma batana wal ithma wal baghya bi ghairil haqq. Ada tanda wakaf itu ya? Enggak ada. Huruf ghain ya, ketika dia sukun atau mati tidak dibaca wal bagh ya, bagh. Sama dengan di dalam surat Al-Fatihah, tidak boleh kita baca ghairil maghdub. Dia ditahan. Ghairil maghdu, tidak magh. Sama juga dengan ini wal baghya, tidak wal bagh. Saya ulangi lagi. Wa ma batana wal isma wal baghya bi ghairil haqq. Wal baghya bi ghairil haqq وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا enggak ada tanda wakaf. Ya, kita ulang lagi. Ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun.
Ya, sampai situ ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul man harrama. Huruf lam jangan dilepas. Jangan kul man. Harrama zinatallah. Katakanlah hai Muhammad. Kulnya itu khitabnya, objeknya kepada siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena yang mendapatkan wahyu saat itu siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Namun objeknya bukan hanya untuk Nabi kita, tapi juga untuk umatnya. Man harrama zinatallah. Man siapakah harrama yang berani mengharamkan zinatallah, perhiasan dari Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan perhiasan, dia berani mengharamkannya. Yang perhiasan ini kata Allah Subhanahu wa taala allati akhraja li'ibadihi, yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Allah berikan untuk apa? Hamba-hambanya. Wat-thayyibati minar rizq, dan rezeki yang baik dan kebaikan apa? Hal-hal yang baik berupa rezeki. Jadi rezeki yang baik itu ya, siapa yang berani mengharamkan? Qul, katakan, hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Katakan itu semua perhiasan dari Allah, ya. Kemudian rezeki-rezeki yang baik lil ladzina amanu, itu untuk orang-orang yang beriman. Fil hayatid dunya, yang mereka hidup di kehidupan dunia. Khalisatan yaumal qiyamah, dan khusus nanti di hari kiamat orang kafir enggak dapat rezeki dari Allah, ya. Hanya orang-orang beriman. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Kadzalika, begitulah, nufassilul ayat, nufassilu kami jelaskan ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Qul, katakan hai Muhammad, innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Sesungguhnya Rabbkulah yang mengharamkan. Kata-kata innama itu adatul hasr, artinya sesungguhnya hanya Rabbku, ya. Hanya Tuhanku yang telah mengharamkan al-fawahish, perbuatan keji. Ma dhahara minha, baik yang nampak dari perbuatan keji tersebut, wa ma batan, maupun yang tidak nampak, yang real dan yang unreal, yang konkret dan yang abstrak. Wal isma, dan Allah juga yang mengharamkan perbuatan dosa. Al ism itu apa? Perbuatan dosa. Wal baghya bighairil haq, dan mengambil hak orang, hak manusia dengan cara yang tidak benar. Bighairil haq apa? Dengan cara yang tidak benar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan antusyriku billahi, bahwa kalian menyekutukan Allah, ma lam yunazzil bihi sultana, sesuatu yang tidak diturunkan hujjahnya, enggak ada dalilnya untuk bisa menyekutukan Allah. Wa antakulu, dan Allah juga mengharamkan, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, takulu, Anda mengatakan, alallah, atas nama Allah, ma la ta'lamun, sesuatu yang kalian tidak mengetahui. Jamaah sekalian, kalau kita lihat di ayat sebelumnya, sebagai relevansi ayat, al-munasabat bainal ayatain, relevansi di antara dua ayat, ayat yang kita baca dan ayat yang sebelumnya, menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Adam. Siapa Bani Adam? Manusia kemarin. Jadi kadang manusia itu disebut dalam Al-Quran dengan kata apa? Dengan mufradatnya apa? Dengan vocabulary-nya apa? Bani Adam. Yeah. Anak apa? Adam. Yeah. Maksudnya siapa? Manusia. Dalam rangka apa? Untuk memuliakan manusia, maka disebut bapaknya. Maka jadilah manusia itu mulia. Kenapa? Nabi Adam itu mulia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mereka berhias ketika setiap menuju ke masjid. Maksudnya apa? Kalau mau sholat,
Jadi kalau kita mau sholat itu jangan asal-asalan. Rapi kalau bahasa kita. Ya. Jangan sholatnya cuma pakai kaos kutang, enggak ya? Tahu gak kaos kutang? Ya. Ada lagi orang sholat itu apa? Bajunya apa? Kumel banget. Giliran kondangan rapi banget gitu. Pakai baju macam-macam lah gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga boleh memerintahkan kita untuk makan, minum tapi jangan berlebihan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada yang berlebih-lebihan. Zina, jadi agar kita berdandan, berhias, merapikan diri. Karena ada orang yang ketika dia mengadakan safar, perjalanan jauh, Rasulullah SAW Dzakara rajulan yutilu safar. Rasulullah SAW menceritakan ada seseorang yang melaksanakan safar yang jauh, yutilu safar, yamuddu yadaihi ilas sama. Kemudian orang yang musafir tadi apa? Tangannya itu menengadah ke atas, diulurkan tangannya untuk berdoa. Lalu orang tersebut apa? Mengadakan perjalanan jauh, as'asa aghbara. Sementara pada saat dia safar dengan as'asa aghbara, pakaiannya kotor, berdebu, rambutnya juga apa? Kumal. Ya. Kemudian dia apa? Berdoa kepada Allah SWT. Yamuddu yadaihi. Rabbi, wahai Rabbku, ya Rabbku. Kemudian kata Rasulullah, aina yustajab? Bagaimana orang itu akan diijabah? Padahal apa? Wa mat'amahu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Apa yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dikonsumsi haram. Ya. Udah pakainya kotor, rambutnya enggak rapi, dia berdoa kepada Allah SWT dengan makan makanan yang haram dan minuman yang haram dan apa yang dikonsumsi haram, fa'ina yustajab. Bagaimana doa itu akan diterima oleh Allah SWT? Jadi artinya kalau kita berdoa, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara rapi. Makanya ulama bukan baju baru, bukan baju bagus, bukan rapi. Makanya kalau kita lihat orang-orang soleh seperti Al-Imam Malik, itu kalau ke masjid rapi banget. Rapi dia. Bahkan diperintahkan untuk apa? Berwangi-wangi ketika sholat. Nah, pada ayat yang kita baca tadi adalah Kul man harrama zinatallah. Katakan hai Muhammad, siapa yang berani mengharamkan perhiasan dari Allah yang Allah keluarkan untuk hambanya? Ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana Allah menolak, membantah terhadap orang-orang yang berani mengharamkan sesuatu baik makanan atau minuman atau pakaian untuk dirinya sendiri padahal Allah sudah halalkan. Jadi artinya di sini jamaah sekalian, kita nggak boleh berani-beranian untuk mengharamkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sudah halalkan. Atau kebalikannya, kita tidak boleh menghalalkan sesuatu yang Allah sudah haramkan. Kenapa? Karena yang disebut syari' pembuat hukum itu apa? Allah asy-syari'. Makanya apa? Min ghairi syar'i min Allah. Dia melakukannya itu tanpa syariat Allah. Syariat itu apa? Hukum. Syar'i itu apa? Hukum. Jadi dia melakukannya itu apa? Tidak melalui syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang berani, oh nggak boleh nih, haram gitu. Giran babi apa? Oh halal tuh, nggak apa-apa. Yang penting apa? Dimasak, kan juga cacing pitanya mati kan gitu. Padahal nggak boleh. Jadi kita ketika sudah Allah Subhanahu wa taala haramkan, jangan berani protes gitu. Ustaz, kalau umpamanya itu kan diharamkan karena daging babi itu kan dia apa? Memiliki cacing pita yang begitu luar biasa, mengandung cacing pita yang kalau dimasak dengan berapa derajat itu nggak mati. Tapi bagaimana kalau dia dimasak dan sampai derajatnya tinggi sehingga panas dan cacing pitanya mati? Apakah boleh? Tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Kenapa? Karena yang sudah Allah Subhanahu wa taala haramkan haram. Ini kan kita kadang-kadang terbalik. Allah Subhanahu wa taala haramkan, ada yang menghalalkan. Allah Subhanahu wa taala halalkan, diharamin. Berbeda kalau kita pantang. Tahu pantang? Karena menurut dokter ini nggak boleh nih. Kenapa? Karena dia harus jaga makan. Itu jaga, bukan kita haramkan Bukan kita haramkan, bukan kita larang. Cuman mantang, itu beda itu ya. Jadi ingat itu. Jadi
pantang yang memang dokter sarankan ya, agar jangan dulu makan ini nih. Maka kita tidak boleh mengatakan itu haram, tapi apa? Dipantang dulu. Tapi tetap boleh, bagi siapa saja boleh makan, cuman apa? Kondisi kita apa? Harus mantang. Itu beda dengan apa? Mengharamkan. Jadi memantang dengan mengharamkan apa? Beda. Kemudian kul ya Muhammad lihaula'il musyrikin, katakan hai Muhammad kepada orang-orang musyrik, alladzina yuharrimuna ma yuharrimuna, yang mereka berani mengharamkan sesuatu yang mereka haramkan, tapi mereka haramkan dengan cara pendapat sendiri, gitu. Dengan cara mengada-ngada, ya. Dengan cara apa? Mengada-ngada. Emang udah dari dulu keturunan kita nggak pernah makan ini karena diharamkan. Itu juga nggak boleh. Jadi hukum itu bukan dari dulu, tapi apa? Bagaimana Quran menjelaskan nggak tentang yang haram? Ya. Hadis menjelaskan nggak? Ya. Maka Allah SWT apa? Membantah orang-orang musyrik yang berani mengharamkan. Maka man harrama zinatullah, siapa yang berani mengharamkan perhiasan dari Allah, allati akhraja li ibadihi, yang Allah sudah keluarkan untuk hambanya, wat thayyibati min rizqi, dan rezeki apa? Hal-hal yang baik berupa rezeki. Allah berikan kita rezeki yang baik, maka kita boleh makan. Qul hiya lil ladzina amanu, katakanlah itu semuanya untuk orang-orang beriman yang mereka hidup di kehidupan dunia. Dan khusus nanti juga diberikan untuk orang beriman pada hari kiamat. Sedangkan orang kafir tidak mendapatkan rezeki itu. Jadi Allah SWT apa? Ciptakan perhiasan makanan untuk orang beriman, untuk para rasulnya di dunia. Namun ya, orang-orang kafir, mereka bisa apa? Ngikut. Ini yang disebut dengan apa? Rahman. Jadi Rahman. Jadi kan kalau kita baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada Ar-Rahman, itu ada Ar-Rahim. Ya. Nah, di dalam bahasa, walaupun kata-kata Rahman dan Rahim, mustaknya, akar katanya sama dari kata-kata rahmat. Dari kata-kata bahasa Rahimah, Yarhamu, rahmat. Ya. Tapi Rahman dan Rahim berbeda di dalam apa? Pemahamannya. Kalau Rahman, kata para ulama tafsir, salah satunya mereka menjelaskan, Rahman adalah rahmatullah fid dunya aman. Jadi yang disebut Rahman adalah rahmat Allah di dunia, umum untuk siapa saja. Lil mu'min wal kafir wal jinni wal hayawan wan nabat. Baik untuk apa? Orang-orang mukmin, orang-orang kafir, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Itu mendapatkan rahmat. Tapi khusus di dunia. Karena kalau orang kafir, mereka tidak mendapatkan rahmat di dunia, mereka akan kelaparan. Binatang-binatang, kalau dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah, mereka akan tidak mendapatkan apa? Makanan. Tapi karena rahmat Allah, maka diberikan. Tapi war-rahim, disebutkan ar-rahim, rahmatullahi fil akhirah. Khoson lil mu'minin. Sedangkan rahim adalah rahmat Allah nanti di akhirat, khusus untuk orang-orang mukmin. Makanya disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, wa kana bil mu'minina rahima, tidak rahmana. Itu lihat di dalam surat Al-Ahzab, wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah dengan orang-orang mukmin itu apa? Rahima, bukan rahmana, tapi rahima. Kenapa? Karena nanti orang mukmin ketika mereka mendapatkan rahmat di akhirat, mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Jadi mereka masuk ke dalam surga Allah apa? Dengan sebab rahmat Allah. Dan itu khusus diberikan untuk apa? Orang-orang mukmin. Kemudian jemaah sekalian, sedangkan nanti di akhirat la yusikuhum fiha ahadun minal kufar. Orang-orang kafir enggak bisa mencicipi nikmat yang di akhirat. Jadi orang-orang kafir tidak bisa mencicipi. Kenapa? Karena mereka sudah tidak lagi mendapatkan rahmat nanti di akhirat. Fa innal jannata muharramatun 'alal kafirin. Maka sesungguhnya Allah haramkan surga untuk orang-orang kafir. Jadi Allah haramkan surga untuk apa? Orang-orang kafir. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, artinya bahwa di surga itu begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang-orang mukmin. Otomatis di neraka nggak ada nikmat.
Kalau surga itu tempat nikmat, makanya disebutkan Darun Naim. Jadi surga itu apa? Disebut apa? Darun Naim. Fi jannatin Naim. Kenapa? Surga tempatnya nikmat. Ya. Kalau neraka bukan. Darul Adab. Ya. Darul Iqab. Surga itu apa? Neraka itu tempatnya siksa. Ya. Bagi mereka-mereka yang kafir kepada Allah SWT atau orang yang durhaka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah riwayat lain disebutkan bahwa ayat ini sebagaimana yang disampaikan oleh riwayat At-Tabrani dari Ibnu Abbas, kanat Quraisyun, ya, adalah orang-orang kafir Quraisy ya, sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai seorang rasul, ya, belum diangkat. Rasulullah sudah lahir tapi belum diangkat menjadi seorang rasul. Kanat Quraisyun yatufuna bil baiti, adalah orang-orang Quraisy, mereka bertawaf di Ka'bah Baitullah. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu juga mereka tawaf sebelumnya. Dan bahkan di sekelilingnya Ka'bah itu banyak berhala-berhala disebutkan. Ya. Datangnya Islam, diutusnya Rasulullah SAW, maka berhala-berhala ini dihancurkan. Ya. Kenapa? Karena Ka'bah Baitullah, Masjidil Haram itu harus bersih dari perbuatan syirik. Jadi harus bersih dari perbuatan syirik. Nah sebelumnya yatufuna bil bait, mereka bertawaf di Ka'bah Baitullah. Wahum uratun, mereka bertawaf dalam keadaan telanjang. Bayangkan. Telanjangnya juga telanjang apa? Ada bulatnya. Ya. Kalau disebut telanjang bulat emang betul-betul nggak pakai pakaian itu. Ya. Namanya bulat ya. Bukan hanya sekedar itu. Yusaffiruna wa yusaffiquna. Mereka juga bertawaf dalam keadaan bertelanjang dan bersiul, bernyanyi. Mereka juga bertepuk-tepuk tangan. Kalau kita kan bukan. Kita bertawaf dengan berdoa. Ya. Dan itu tempat ijabah, berdoa. Minimal doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, terus. Kalau mereka enggak. Mereka yusaffirun, mereka bersiul. Tahu bersiul, Pak? Bersiul. Mereka bernyanyi. Mereka juga bersorak-sorak. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, "Qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi." Katakan, siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Allah keluarkan untuk hambanya. Artinya orang-orang kafir Quraisy ini mereka melakukan ibadah itu kan sesuai dengan akal mereka. Jangkauan akal mereka. Kenapa? Karena mereka ibadah nggak pakai dalil. Mereka ibadah nggak pakai dalil. Kita kan lahir dalam keadaan nggak pakai baju. Ini dalil mereka nih. Kita lahir dalam keadaan telanjang apa tidak pakai baju nih? Nggak pakai baju aja deh. Kita lahir dalam keadaan tidak pakai baju, telanjang. Lalu kita beribadah di hadapan Allah juga nggak pakai baju, telanjang. Ini apa? Pendapat dia. Padahal tidak. Nggak boleh begitu. Kenapa? Karena dalil dia dari rasio. Makanya yang namanya ibadah kan bid-dalil. Islam itu agama dalil disebutkan. Islam itu agama dalil. Dalam setiap ibadah hendaknya berdalil. Kita sholat, bagaimana dimulai sholat dengan takbir, ada dalilnya. Mengangkat tangan, ada dalilnya. Baca Fatihah, ada dalilnya. Ditutup dengan salam juga ada dalilnya. Jangan sampai kalau ditanya, ente kok sholat begitu dari mana? Ini sih ngelihat orang-orang begitu. Itu bukan dalil, ngelihat orang-orang. Ya. Tapi kita harus sampaikan, ini ada dalilnya. Bagaimana Rasulullah ketika memulai sholat dengan takbir, yang disebut takbiratul ihram. Kemudian ayat selanjutnya lagi, Kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakan, hai Muhammad, sesungguhnya yang Rabbkulah, Tuhankulah yang mengharamkan, hanya Tuhanku, dengan kalimat innama. Innama itu artinya Adatul hasr, untuk menunjuki khusus. Ya. Hanya. Gitu. Kalau bahasa kita only. Apa only itu? Hanya. Gitu. Hanya Allah yang mengharamkan. Sama dengan ketika kita membaca ayat tentang sedekah di dalam surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Itu pakai innamas. Sesungguhnya sedekah itu hanya diberikan kepada fuqara,
ya, masakin. Berarti selain fuqara nggak boleh. Orang kaya nggak boleh. Hanya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Yang disebut dengan 8 apa? Asnaf. Ya, 8 asnaf. Samanya itu asnaf, ya. Atau disebutkan innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya yang mau memakmurkan masjid hanya mereka-mereka yang beriman. Artinya orang yang nggak beriman dia tidak akan bisa, tidak akan mau dia apa? Memakmurkan masjid. Kita jangan mengharapkan orang-orang kafir memakmurkan masjid. Jadi jangan mengharapkan, kenapa? Karena memang apa? Mereka tidak akan memakmurkan masjid. Yang memakmurkan masjid apa? Orang-orang mukmin. Makanya dia, kalau orang mukmin nggak mau memakmurkan masjid, dipertanyakan. Dipertanyakan apanya? Keimanannya. Kenapa? Karena Allah SWT mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billah. Kemudian jemaah sekalian, katakanlah sesungguhnya yang hanya bisa mengharamkan adalah Tuhanku. Tuhanku mengharamkan al-fawahish, perbuatan keji. Jadi perbuatan keji, perbuatan yang apa? Disebut fawahish. Ya. Seperti apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu melakukan perbuatan zina. Jangan kamu mendekati perbuatan zina. Jadi kalau zina itu larangannya itu dilalui apa? Melalui tindakan preventif. Bukan langsung apa? Jangan kamu zina, tidak. Tapi apa? Jangan kamu mendekati zina. Artinya apa? Larangan ini preventif. Artinya deketin zina aja nggak boleh. Apalagi berzinanya. Gitu. Kenapa? Karena mendekatkan zina itu apa? Innahu kana fahisyah. Karena sesungguhnya dia apa? Perbuatan fahisyah, keji. Apa sih kalau perbuatan keji itu apa? Perbuatan kotor. Perbuatan yang akan merugikan untuk diri kita. Dan juga untuk yang lainnya. Dan juga untuk keturunan kita. Jadi perbuatan keji itu apa? Yang akan merugikan banyak orang. Perbuatan keji itu. Karena ada perbuatan dosa yang hanya rugi untuk diri kita. Ya, hanya apa? Rugi apa? Untuk diri kita. Dan perbuatan keji itu yang disebut ma dhahara minha wa ma baton, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ma dhahara itu apa? Yang nampak, yang kelihatan. Jadi yang kelihatan nggak boleh, yang tersembunyi pun nggak boleh. Mentang-mentang di dalam kamar nggak ada orang, nggak ada keluarga, buka HP, buka macam-macam YouTube dengan film-film macam-macam lah gitu ya. Mumpung-mumpung nggak ada orang, Allah tahu, walaupun tersembunyi. Ya. Apalagi yang nampak gitu, yang kelihatan orang. Gitu. Wal isma, dan juga perbuatan dosa. Maka dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah, Rasulullah SAW mengatakan la ahad aghyaru minallah. Tidak ada seseorang yang lebih Allah cemburu. Tidak ada yang lebih cemburu dari Allah. Apa arti cemburu? Cemburu itu apa sih cemburu? Cemburu itu dalam bahasa Arab itu ghirah. Kadang ada orang mengartikan ghirah itu semangat, padahal ghirah itu bukan semangat. Cemburu. Kan ada, ente nggak punya ghirah kan gitu. Padahal ghirah itu artinya apa? Dia bilang apa? Ente nggak punya ghirah. Apa sih artinya ghirah? Ente nggak punya semangat. Bukan. Ghirah itu apa? Cemburu artinya. Ya. Cemburu seorang suami ketika melihat istrinya melakukan perselingkuhan atau juga nggak selingkuh tapi dia ngobrol berdua-duaan dengan laki-laki lain, cemburu gak? Cemburu. Ngobrol dengan tukang sayur serius banget. Jadi jangan sampai ibu-ibu boleh beli sayur, tapi jangan serius banget. Hanya sekedar jual beli saja gitu. Hanya sekedar apa? Jual beli. Ini beli cabai nih, beli ini. Jangan habis jual beli ngobrolnya lain lagi tuh, hampir berjam-jam gitu. Curhat. Di sono apa namanya dagangannya lebih mahal. Bapak aja, mas aja nih yang lebih murah. Macam-macam dah. Bapak udah punya anak berapa? Macam-macam. Itu namanya ngobrol. Jadi kalau kita punya istri, ya, ketika dia ada apa beli sayur, udah beli aja itu aja yang apa diurusin gitu. Jangan yang lain-lainnya, jangan sampai curhat, jangan sampai menceritakan tentang apa, tanya keluarganya gimana, kita juga punya, jangan. Itu berarti apa ngobrol. Dan kita cemburu. Gitu. Allah Subhanahu Wa Taala juga cemburu kepada
hamba-hambanya yang melakukan perbuatan sekutu, perbuatan musyrik, di mana Allah apa? Diduakan dengan yang lainnya, cemburu. Paham nggak tentang cemburu ini? Jadi ketika ada seseorang yang melakukan perbuatan syirik, maka Allah cemburu. Kenapa? Karena Allah ada diduain, gitu. Ada tandingannya, dan itu dosa yang paling besar, kecemburuan itu. Atau seseorang ketika dilarang untuk berbuat dosa, tapi masih juga dilakukan, Allah cemburu. Maka Allah siksa gitu. Adab dengan apa? Kecemburuannya. Maka di sini jamaah sekalian rahimakumullah, wala ahad ahabbu ilaihi almadah min Allah. Tidak ada seseorang yang Allah lebih suka dari pujian. Jadi Allah sangat suka dipuji. Wala ahad ahabbu ilallahi. Jadi wala ahad ahabbu ilaihi almadah min Allah. Tidak ada seseorang yang Allah lebih suka untuk dipuji. Jadi Allah suka untuk dipuji. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pantas untuk dipuji. Pada saat kita mendapatkan nikmat, kita puji gak Allah? Pantas Allah dipuji. Dan Allah sangat suka untuk dipuji. Tapi manusia nggak boleh kita banyak puji. Kenapa? Karena itu akan kalau bahasa kita akan menjadikan orang yang dipuji itu justru apa? Akan menjadi riya. Oh iya benar juga ya. Pujian dia benar kayaknya yang dirasain aneh-aneh nih. Ternyata aneh apa? Itu apa? Akhirnya jadi apa? Muncul riya. Muncul sum'ah gitu. Muncul apa? Riya, muncul sum'ah. Ada lagi muncul ujub. Apa ujub? Ujub itu adalah sesuatu di mana seseorang merasa bahwa ibadahnya itu paling keren dibandingkan dengan orang lain. Kayaknya nggak ada ibadah orang di sini yang paling banyak kecuali gue. Buktinya apa? Orang-orang di masjid daripada pulang, gue masih sholat sunnah aja. Itu namanya ujub. Kayaknya nggak ada orang yang paling banyak baca Qur'annya di gang ini. Kenapa? Buktinya yang lain pada nggak baca Quran, gue aja baca Quran di masjid. Itu nggak boleh. Jadi kita nggak boleh ujub, nggak boleh merasa bangga terhadap ibadah kita, sehingga kita memuji diri kita. Yang pantas untuk dipuji adalah apa? Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah berhak untuk dipuji. Ketika kita dapat nikmat, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, atau alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap apa saja. Alhamdulillahi alladzi alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat tersebut menjadi sempurnalah kebaikan kita. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa. Jangan kita dapat apa? Dapat nikmat dari Allah, obyekan kita gol umpamanya 1 M ya. Tahu M, ember itu ya. Saking banyaknya kan, di ember duitnya gitu. Recehan dulu berarti. Jadi, bukan kita puji, alhamdulillah. Tapi apa? Buset. Gol juga obekan. Itu namanya bukan memuji Allah. Masa nyebutannya buset? Atau ilok? Lain lagi tuh. Jamaah sekalian, kemudian disebutkan lagi, wal isma, dan perbuatan dosa. Ya, disebutkan di sini, al ismu, ada perbuatan dosa, ada lagi al-baghyu bi ghairil haq. Kalau perbuatan dosa itu merugikan dirinya sendiri. Tapi wal baghyu an tabghi 'alan nas bi ghairil haq. Itu merugikan manusia. Jadi kalau dia perbuat tapi dua-duanya dosa juga. Cuman istilah dalam bahasa Arab al-ismu apa? Perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang rugi dirinya sendiri. Tapi kalau al-baghyu, dan itu juga perbuatan dosa juga, disebut apa? Dia merugikan orang lain. Udah dirinya dosa, orang lain juga rugi gara-gara dia. Gitu. Dan dilakukannya apa? Dengan jalan yang tidak benar. Gitu. Kemudian jamaah sekalian, kesimpulannya bahwa wahasilun, kata Ibnu Katsir, ma fussira bihil ismu annahul khotoya al-muta'alliqah bil fa'il nafsih. Jadi kesimpulannya adalah penjelasan tentang dosa adalah sesuatu kesalahan, dosa yang berhubungan kepada dirinya. Ya, artinya apa? Rugi untuk dirinya, dia dapat dosa sendiri gitu.
Sedangkan wal baghyu adalah huwa at-ta'addi ilan nas. Perbuatan dosa yang di samping dirinya rugi, orang lain juga dirugikan. Ada gak yang begitu? Seperti ketika kita mencuri umpamanya. Mencuri itu perbuatan dosa gak? Yang dosa diri kita apa? Diri kita kan? Kita rugikan orang gak? Rugi. Kan gitu. Rugi. Maka apa? Itu disebut apa? Al-baghyu. Dan Allah Subhanahu wa taala haramkan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga haramkan, udah isya belum kan nih? Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Allah Subhanahu wa taala juga haramkan engkau menyekutukan Allah. Yang perbuatan sekutu itu sesuatu yang tidak Allah turunkan, ada dalilnya. Enggak boleh kita melakukan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan apa? Perbuatan yang paling dosa. Jadi ada dosa kabair, dalam itu apa? Ada kabair, ada kabir, ada kabair. Jadi ada as-shaghir, ada kabair, ada akbarul kabair. Jadi as-shaghir perbuatan dosa kecil. Ada al-kabair perbuatan dosa besar. Ada lagi akbarul kabair. Perbuatan yang paling udah dosa besar, paling besar lagi. Makanya pakai akbarul kabair. Ya. Jadi ada as-saghair, namun kata Ibnu Mas'ud, las-saghair fil istimrar walal kabair fil istighfar. Enggak ada yang disebut dengan dosa kecil kalau dia lakukan terus-menerus. Tidak ada dosa besar kalau dia beristighfar selalu. Artinya apa? Orang melakukan dosa kecil, wah kecil ini, besok dibikin lagi. Lama-lama dosa yang tadinya kecil jadi apa? Banyak dan besar akhirnya. Kan bahasa kita apa? Kalau istilah bahasa apa? Peribahasa apa? Sedikit-sedikit, lama-lama jadi dosa juga begitu. Dikit-dikit, lama-lama apa? Jadi bukit. Bukit kan gede kan? Tidak ada dosa besar bil istighfar. Kalau dia berbuat dosa besar, kemudian dia beristighfar minta ampun, Allah ampuni. Itu apa? Satu apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Kemudian wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala juga haramkan Anda mengatakan sesuatu atas nama Allah yang kalian tidak tahu. Artinya, ketika dia menyampaikan dalil, dia nggak tahu dalil itu gitu. Menyampaikan Al-Quran tapi nggak tahu gitu. Maksudnya apa? Nggak paham gitu. Cuma nyampein aja gitu. Ikut-ikutan gitu. Paham nggak gitu maksudnya? Jadi dia bikin tafsiran sendiri. Al-Qurannya sih benar. Ketika orang-orang Khawarij, mereka mengkafirkan umat Islam pada saat itu, orang-orang para sahabat dikafirkan oleh mereka dengan dalil wa may yahkum wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan berupa Al-Qur'an, maka dia menjadi orang kafir. Maka orang-orang Khawarij apa? Berani membunuh umat Islam. Kenapa? Dianggap mereka tidak berhukum dengan hukum Allah yang mengikuti tahkim itu ya, tentang pengangkatan setelah Husain itu ya. Kemudian mereka berani membunuh itu. Karena dianggap orang kafir boleh dibunuh. Padahal sahabat. Bayangkan itu. Mereka berani perangi itu. Kemudian disampaikan hal tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, al-ayah sahihah. Tapi al-murad bihil batil. Ayatnya benar. Tapi yang dimaksud dengan dia apa? Kebatilan gitu. Ayatnya sih benar. Cuman menafsirkan yang salah gitu. Maka dalam hal ini, ketika kita memahami ayat, kan nggak boleh sepotong-sepotong. Harus utuh gitu. Ada orang kok, karena dia saking semangatnya jihad, waqatilul ladina, waqatilul musyrikina perangilah orang-orang musyrik semuanya. Akhirnya setiap ada orang musyrik, orang kafir diperangin gitu. Cuma satu ayat ini aja gitu. Padahal dalam ayat lain, di mana Rasulullah SAW di dalam surat Taubah disebutkan, ketika membuat negeri yang namanya Madinah, negara Madinah,
Di situ ada orang-orang kafir. Mereka ikut bisa berdampingan hidup bersama Rasulullah dan para sahabat. Ya. Dengan aturan-aturan yang ada, yang mereka akhirnya disebut dengan kafir muahadah. Orang-orang kafir dalam satu perjanjian, di mana perjanjian ini tidak boleh dilanggar. Dan mereka mendapatkan hak jaminan hidup dan dijamin kehidupannya. Gak boleh ada yang melanggar. Jadi dilihat. Jadi jangan sampai apa? Orang satu doang aja tuh. Wah, dia kafir. Bunuh. Enggak. Nah disinilah kadang-kadang kita, dalam hadis juga begitu. Kan gak boleh. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas namaku, kata Rasulullah. Dia berbohong, oh ini hadis. Ini ucapan Rasulullah. Padahal bukan. Dia berdusta atas nama Rasulullah SAW. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka siap-siap orang tersebut tempatnya di api neraka. Jadi nggak boleh kita mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Rasul padahal tidak ada. Hanya mengada-ngada. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Paling tidak dengan kita mempelajari Al-Quran, kita bisa membuka cakrawala kita tentang bagaimana kita memahami Al-Quran. Ya. Dan mudah-mudahan dengan kita bisa memahami Al-Quran, kita bisa mengamalkan. Pada akhirnya nanti di akhirat Al-Quran mudah-mudahan bisa memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.